Berdiri dulu semua, tolong berdoa. Mari bersama doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah melindungi bagi kami semua di tempat ini, memberi sehat pun serta diberkati. Tuhan Yesus, sekarang kita menjalankan kegiatan, kiranya Engkau memberkati. Hanya ini yang berdoa kami, amin. Nah, silakan dulu semua. Sebelum Cik masuk di materi orang, ini hari kan kalau mau belajar virus, Cik mau tanya dulu sama siapa yang hadirin hari? Banyak murid. 4 murid sama semua. Javanka, Gabriel, Jericho, dan Daniel. Nah, jadi coba ada orang satu yang ada hadir. Nah, sebelum orang masuk materi berikut, Encik mau bertanya, materi sebelum virus itu apa? Sistem apa? Klasifikasi. Nah, Encik mau bertanya, ada yang tahu apa itu sistem klasifikasi? Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu yang disebut taxon. Nah, sudah apa itu sistem klasifikasi? Nah, dalam klasifikasi itu ada proses-proses. Siapa yang bisa mau jawab dari proses-proses klasifikasi? Jadi ya, silakan. Sistem alami, sistem buatan, dan sistem genetik. Oke, karena tahu semua itu tentang sistem klasifikasi, sekarang kita semua masuk di materi virus. Ada yang tahu apa itu virus? Oke, silakan. Virus adalah jenis infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Nah, sekarang Acik mau tayangkan video pembelajaran tentang virus. Batal kiranya dibuka. Batal kira ya, ini ada namanya struktur dan klasifikasi dari virus. Dan klasifikasinya. Jadi virus itu memiliki ukuran yang sangat kecil jika dibandingkan dengan sel bakteri. Nah, virus itu sendiri hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron dengan perbesaran 100.000 kali ya. Dan menurut penelitian, virus terkecil itu memiliki diameter sekitar 17 nanometer dan diameter terbesarnya itu sekitar 1000 nanometer. Nah, perlu diingat 1 nanometer itu sama saja dengan 1 kali 10 pangkat 9 meter. Tapi secara umum virus berukuran 20 sampai 400 nanometer. Nah, bagaimana dengan bentuk virus? Apabila kita lihat di mikroskop elektron, virus itu memiliki berbagai macam bentuk. Misalnya bentuk bola ya, seperti yang ada di gambar, bisa ditemukan pada virus influenza dan HIV. Kemudian ada virus yang berbentuk batang, misalnya itu pada tobacco mosaic virus atau TMV. Kemudian ada yang berbentuk huruf T, contohnya misalkan pada bakteriofag. Kemudian ada yang berbentuk polihedral, contohnya itu adalah adenovirus. Nah, masih ingat kan ya bahwa virus itu tidak memiliki bagian-bagian penyusun sel seperti sitoplasma ataupun organel sel. Nah, virus sendiri itu tidak melakukan metabolisme dan pastinya membutuhkan sel inang yang hidup untuk memperbanyak dirinya. Nah, apabila virus itu berada di luar sel inangnya, virus itu ternyata hanya berupa partikel yang biasa disebut dengan virion. Nah, jadi bagaimana tafsir? Kemudian bagian dasar dan juga serabut ekor. Nah, pada setiap ujung serabut ekornya itu terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Pertama jelas yang memiliki asam nukleat, yaitu berupa DNA atau RNA saja. Kemudian ada protein yang merupakan komponen utama penyusun kapsid. Nah, asam nukleatnya berupa RNA, dan ada deoksiribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Nah, apa misalnya adalah Newcastle disease ya atau tetelo. Kemudian ada virus yang menyerang tumbuhan, misalnya TMV, dan juga ada virus yang menyerang bakteri, misalnya bakteriofag. Nah, selanjutnya ada pengelompokan virus berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsidnya. Yang pertama yaitu ada virus plus. Kemudian ada virus telanjang yang artinya. Nah, bagaimana dengan karakteristik virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 sekarang ini? Pastinya kalian sudah tahu ya bahwa COVID-19 itu disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus, yaitu Seditia ya. Nah,
itu merupakan jenis virus yang mengandung asam nukleat berupa RNA positif, bagian luarnya itu berupa spike. Nah, ini dia struktur morfologi dari SARS-CoV-2. Di dalamnya itu ada material genetik berupa RNA ya. Dengan material genetik berupa RNA ini menyebabkan SARS-CoV-2 ini mudah bermutasi ya pada reseptor sel inang dan juga klorofil. Jadi untuk mencegah penularan penyakit COVID-19 sebenarnya di tubuh kita. Nah, sekarang kalau misalkan virus itu sudah masuk ke sel inang, bagaimana caranya virus untuk memperbaiki? Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan virus berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Virus itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah ribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA, dan ada deoksiribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Nah, apa saja jenis virusnya? Untuk jenis virus RNA, yaitu ada picornavirus yang menyebabkan polio, kemudian ada orthomyxovirus yang menyebabkan influenza, kemudian ada TMV yang menyebabkan penyakit mozaik pada tanaman tembakau, kemudian ada paramyxovirus yang menyebabkan penyakit campak, kemudian ada rhabdovirus penyebab rabies, kemudian ada arenavirus penyebab meningitis, dan juga ada coronavirus yang menyebabkan penyakit SARS dan juga penyakit COVID-19. Selanjutnya untuk deoksiribovirus itu ada herpes virus yang menyebabkan penyakit herpes, kemudian ada bakteriofag yaitu virus yang menyerang bakteri, ada papovirus yang menyebabkan papiloma atau kutil, kemudian ada adenovirus yang menyebabkan pneumonia, dan juga ada poxivirus yang menyebabkan cacar. Selanjutnya, untuk pengelompokan virus berdasarkan sel inangnya, yaitu ada virus yang menyerang manusia. Ya, di sini saya contohkan hanya satu saja. Sebenarnya ada banyak ya. Contohnya misalkan virus hepatitis. Kemudian ada virus yang menyerang hewan, misalnya adalah Newcastle disease ya atau tetelo. Kemudian ada virus yang menyerang tumbuhan, misalnya TMV, dan juga ada virus yang menyerang bakteri, misalnya bakteriofag. Nah, selanjutnya ada pengelompokan virus berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsidnya. Yang pertama yaitu ada virus berselubung atau bersampul, yaitu virus yang mempunyai selubung pada nukleokapsidnya dan tersusun atas senyawa lipoprotein atau senyawa glikoprotein. Contohnya yaitu pada herpes virus, orthomyxovirus, paramyxovirus, rhabdovirus, retrovirus, dan juga termasuk coronavirus. Kemudian ada virus telanjang yang artinya virus yang nukleokapsidnya itu tidak diselubungi oleh lapisan yang lain. Contohnya yaitu adenovirus, papovavirus, ada picornavirus, dan reovirus. Nah, tadi kan Najib sudah tampilkan tentang video pembelajaran tentang virus. Nah, sekarang Ciku bertanya, kira-kira siapa yang tahu itu ciri-ciri virus dari video pembelajaran yang Najib tampilkan tadi? April, silakan. Ciri-ciri virus bukan sel, terus membutuhkan sel mangan untuk replikasi. Virus hanya berupa partikel di luar sel mangan yang disebut virus. Oke, sekarang ada yang mau bertanya? Oke, kita silakan. Apa saja yang menjadi bentuk virus? Nah, di dalam video pembelajaran tadi yang sudah ditampilkan, bentuk-bentuk virus itu ada bentuk bola, bentuk huruf T, dan bentuk padat. Contoh bentuk batang itu ada TRV, contoh bentuk huruf T itu ada bakteriofag, dan contoh bentuk bola itu ada rubella. Boleh? Paham? Nah, ada lagi yang mau bertanya? Sudah ada? Nah, karena sudah ada, berarti sampai di sini telah pertemuan tentang virus. Jadi Nanti harapkan kalian bisa paham apa itu virus, data ciri-ciri dan data bentuk-bentuk virus. Nah, sampai di sini telah pertemuan. Sebelum orang pulang, kamu minta kesiapan seseorang untuk doa tutup. Iya, boleh? Berdiri dulu tolong semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kegiatan belajar mengajar kami dari awal hingga benar-benar. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke
kasih Mbak Vicky, Mbak Vicky yang